Shalom, selamat pagi. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudara dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa kapan saja saya beritakan firman Tuhan di sini. Saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan di channel ini, ada kuasa Roh Kudus bekerja, membakar hati kita, memberikan kita hati yang bergejolak untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan, dihiburkan, ya, kita semakin hari semakin antusias di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kami memulai hari yang baru ini, hari yang diberkati oleh Tuhan ini, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, kaki kami, kekuatan bagi kami, menjadi nutrisi bagi roh dan jiwa kami, sehingga kami menjadi manusia yang sehat secara rohani. Kami kuat dan kami semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga kapan saja hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan di channel ini, hati setiap orang bergejolak, hati setiap orang terbakar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada semangat yang baru, ada kuasa yang mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kali ini kita membahas Yohanes ya 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi nanti di sini ada beberapa bagian penting nanti yang kita sampaikan dan kita akan belajar bersama-sama. Ya, yang pertama kita baca ayat pertama ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Jadi Maria dia sangat bersedih. Sebenarnya bukan hanya dia. Kalau kita baca tulisan dalam Injil yang lain, para pengikut Yesus itu saat itu berkabung, menangis. Ya, Maria saat itu tentu dia menangis karena apa? Dia pertama ke sana, dia hanya melihat kain kosong, ya. Dia tidak melihat, dia tidak menemukan Yesus pada saat itu. Yesus pun tidak menampakkan diri sehingga dia menangis. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria juga pada saat itu, apakah dia sudah mendengar, tapi yang pasti Maria saat itu dia larut dalam kesedihannya. Entah dia lupa, apakah dia lupa, entah dia pernah dengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sangat sedih. Dia sangat kehilangan. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, jadi Maria pun sudah lihat Yesus, saat itu dia nggak sadar kalau itu Yesus. Kenapa? Karena dia larut dalam kesedihannya. Seperti yang renungan kita beberapa hari yang lalu. Para murid juga karena terlalu larut dalam kesedihannya, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Mereka tidak bisa mengenal Yesus. Maria pun sama. Itu sebabnya saudara, saya mengingatkan saudara pagi ini, supaya kita jangan terlalu larut dalam masalah.
Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kita jangan sampai larut, jangan sampai tinggal larut di dalamnya. Karena hal itu, kita itu bisa membuat kita kurang melihat penyertaan Tuhan, kurang bisa melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, atau kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena kita terlalu larut di dalam kesedihan. Saudara, seperti yang saya katakan, kalau saudara-saudara yang mendengarkan channel ini, mungkin saudara-saudara punya pokok pergumulan. Saya berkata, saudara, kita ada kalanya kita bisa berdoa sendiri, ada kalanya kita harus didukung dalam doa. Saya pribadi pun ada kalanya saya minta dukungan doa. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan bahwa kami sekeluarga sudah mengadakan doa terobosan bagi Bapak Ibu yang mau kami dukung di dalam doa, silakan hubungi saya di nomor yang tertera di layar kaca Anda ya. Kami akan berdoa bagi Anda dan kita percaya ketika sehati kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Jadi Maria saat itu dia nggak sadar kalau itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya dapat mengambilnya." Saat itu Maria tidak bisa melihat itu Yesus. Karena apa? Dia begitu larut dalam kesedihannya. Dia sudah sangat terlalu sedih. Itu sebabnya Yesus pun yang kenal dia pikir itu penjaga kubur. Lalu dia berkata lagi, "Tuhan, di manakah engkau meletakkan dia?" Maria juga dia larut di dalam kesedihannya. Kata Yesus, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, Maria saat itu seperti tersentak atau saat itu matanya dibukakan ketika Yesus berkata, "Maria." Mungkin kita penasaran ya, kenapa waktu dia sebut namanya, dia langsung tahu itu Yesus. Ingat, Maria itu begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Maria itu mengenal ya, mengenal suara Tuhan Yesus ketika memanggil namanya. Pasti dia tahu. Ini penafsiran saya saja, ya. Ketika dia sebut itu, dia langsung respon dalam bahasa Ibrani, Rabuni, ya, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku." Wah, padahal saat itu Maria sudah senang banget, ya. Dia sudah senang, dia sudah pengen menyentuh Yesus, atau mungkin salaman, atau mungkin memeluk. Kita tidak tahu, tapi Yesus bilang, "Jangan menyentuh aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Jadi dia belum pergi kepada Bapa, ya. "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Wow, ini ada satu statement yang begitu luar biasa, saudara, di mana Yesus berkata nggak boleh menyentuh, maka karena dia harus kembali dulu kepada Bapa. Tentu Yesus dalam tubuh kemuliaannya, dia sudah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu bisa saja dia mau ketemu Bapaknya, ya Allah itu kan roh. Ya, dan dia harus bertemu dengan Bapa terlebih dahulu, baru mungkin bisa disentuh, ya. Karena nanti ketika ketemu Thomas kan disuruh sentuh. Ya ini penafsiran saja, yang pasti Yesus bilang jangan sentuh karena belum sampai kepada Bapa. Tapi ada menarik di sini katakan Bapakku dan Bapamu. Wow, ini satu statement yang begitu luar biasa.
Yesus memperkenalkan, Yesus menegaskan kepada Maria bahwa kita mempunyai Bapa di surga. Dan Bapa yang ada di surga itu Bapanya Tuhan Yesus dan juga Bapanya kita. Saudara, penegasan ini sangat menegaskan hubungan yang sangat relasional. Bapamu dan Bapakku. Artinya apa? Yesus sedang membuat kesetaraan di situ bahwa Bapa yang ada di surga itu adalah Bapanya Maria juga. Kemudian dikatakan Allahku dan Allahmu. Luar biasa. Allahku dan Allahmu. Tentu Yesus berbicara ini pada ketika dia berbicara itu, dia pasti berbicara dalam konteks kemanusiaannya. Ya. Maka Bapa yang di sorga itu, Bapa yang dipanggil Yesus adalah Bapakku, itu juga Bapa kita. Allah yang dipanggil Yesus adalah Aku, itu adalah Allah kita. Wow, luar biasa. Kalau kita renungkan siapa kita ini. Kita ini hanyalah cangkokan. Kita ini bangsa asing. Tapi luar biasa kasih Allah kepada kita. Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus mati bagi kita ketika kita masih durhaka. Bahkan kita belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan kita belum mengaku dosa atau mungkin tidak sedang berusaha. Tapi Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Sehingga Bapaknya menjadi Bapa kita, Allahnya menjadi Allah kita. Wow, luar biasa. Ini adalah menurut saya salah satu terobosan yang paling besar sepanjang masa, di mana kita manusia berdosa dipulihkan dengan pencipta, kita memanggil dia Bapa. Wah, ini adalah satu hubungan yang sangat dekat sekali. Wow, luar biasa. Saudara memahaminya betapa dekatnya kita itu dengan Tuhan. Dekat sekali. Dia Bapa kita. Haleluya. Saudara, kita lanjutkan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi Maria pulang. Jadi Maria adalah saksi, ya, menurut kitab Yohanes, Maria adalah saksi pertama kebangkitan itu karena Yesus menampakkan diri kepada Maria, lalu Maria menceritakannya kepada murid-murid yang lain. Saudara, dalam renungan pagi ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kita jangan sampai larut dalam masalah, apalagi masalah itu bisa membuat kita kurang menyadari penyertaan Tuhan, kurang menyadari kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita terlalu fokus dan kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua di sini, Yesus berkata, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ini menunjukkan bahwa ada satu hubungan yang begitu dekat. Bapa Yesus adalah Bapa kita. Wow, ini adalah mujizat yang luar biasa. Kita ini adalah manusia berdosa, kita layak memanggil Bapa. Itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena pengorbanan Yesus Kristus. Kita bisa kembali memanggil dia Allahku. Itu bukan karena kekuatan kita. Semua itu hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Itu ya yang disebut anugerah. Haleluya. Sekian renungan pagi hari ini. Doa saya ini bisa menguatkan saudara hari ini, di mana kita jangan larut-larut bersedih, karena ingat, kita punya Bapa yang dekat dengan kita. Kita punya Allah yang dekat dengan kita. Allah yang tidak dibatasi,
oleh ruang dan waktu. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.